1911 Selamat tinggal, 21. Lin Zui bisa melihat raut wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun ingin mengerti, dia tetap menarik Li Yuyu ke samping. Kita tidak mengganggu ibu dan anak ini. Li Yuyu melihatnya dan melihatnya lagi. Akhirnya, ia pergi bersamanya. Ketika dua orang keluar, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada ibunya. Ibu, tahukah kamu, Leng Xicheng adalah pembunuh ayahnya? Ibunya tampak tenang. Aku tahu, aku tidak memintamu melupakan kematian ayahmu, tapi kematian ayahmu sangat berharga. Dia membayar nyawanya untuk menikah dengan keluarga Leng, bukankah seharusnya kamu lebih menghargai kesempatan yang diciptakan ayahmu untukmu? Dan kau tahu, ayahmu berniat membunuh. Masalah ini tidak masuk akal bagi kami. Leng Xicheng tidak memuat kami menyentuh porselen dengan baik, juga tidak melecehkan Anda karena ini. Anda harus puas. Gu Qingqing marah. Tapi, dia mencari orang untuk merayu ayahku untuk berjudi, dan membujuknya untuk berhutang riba yang memilih demi memaksakan, dan akhirnya pergi ke jurang yang dalam. Petik 2. Di sana, suara Wei Mei terhenti untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan sedikit bingung, tidak mungkin. Petik 2. Bisa mendengar suaranya yang sedikit lemah. Ini benar. Gu Qingqing akhirnya tidak bisa menahannya, dan menuangkan semuanya. Ibu, Leng Xicheng memang melakukannya, dan dia sendiri mengakuinya. Saat itu dia sedang kesal dan sengaja menyuruh orang untuk merancang ayahnya untuk pergi berjudi dan berhutang riba. Dia ingin menganiaya kami, tetapi dia tidak membayangkan bahwa kemudian ayah benar-benar memilih bunuh diri dan meninggal tepat di bawah rodanya. Dia bersedia menikah denganku karena kematian ayahnya. Kedua, karena keluarga Leng mengalami krisis saat itu. Dia takut kita akan pergi keluar untuk menyelidiki masalah ayahnya. Dia tidak membantu untuk menyetujui pernikahan, karena Su Zipei telah pernikahannya. Dia sangat marah sehingga dia ingin memberi pelajaran, jadi dia hanya menikah denganku. Dia sama sekali tidak menyukaiku, bahkan jika dia baru saja mendengar berita itu dan datang untuk menangkapku dan Ni Ziningjian dalam bahasa Inggris, Su Zipei juga mengikutinya. Ibu, kamu pikir dia tidak akan bisa memutuskan denganku? Dia jelas dan Su Zipei sudah punya anak. Aku takut dia akan dibicarakan, jadi aku harus menstabilkan diriku selama 3 bulan, dan ketika waktunya telah berlalu, dia akan segera menceraikanku. Dia sudah lama tidak menyukaiku. Bahkan uang yang paling tidak kamu peduli, dia sudah siap untuk mentransfer properti dan semua saham yang diberikan kepada saya memiliki syarat tambahan. Selama aku bercerai, aku tidak punya apa-apa. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan sesuatu? Petik 2. Gu Qingqing tidak tahan lagi, ia menceritakan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Dia sudah terlalu lama menahan diri dan juga sudah terlalu lama dikurung olehnya. Bahkan jika hari ini bukan Ni Zining, konfliknya dengan Leng Xicheng tidak akan berhenti. Kamu tidak punya apa-apa untuk menceraikannya, jadi jangan bercerai di sana. Ayahmu, namun juga, dia yang mencelakai mereka. Selama dia berani bercerai, katakan saja bertahan. Dia takut padamu 3 tahun yang lalu dan tidak bisa mendapatkan apapun setelah 3 tahun. Petik 2. Dia mengurungku. Mama, dia sama sekali tidak menganggapku sebagai istri, seorang pria normal. Dia akan bercerai. Kau pikir aku bisa mengendalikan ini? Dan juga dia benar-benar membunuh ayahnya. Dia sengaja memanggil ayahnya. Ayah meninggal karena dia, bagaimana aku bisa melepaskannya? 1912 Selamat tinggal, 22. Dia mengurungku. Mama, dia sama sekali tidak menganggapku sebagai istri, seorang pria normal. Dia akan bercerai. Kau pikir aku bisa mengendalikan ini? Dan juga dia benar-benar membunuh ayahnya. Dia sengaja membujuk ayahnya. Ayah meninggal karena dia, bagaimana aku bisa melepaskannya? Petik 2. Ayahmu sudah meninggal, mencatat lebih baik jika kamu membuat keluarga kita kaya. Karena Leng Xicheng, ada orang lain yang akan membujuknya untuk berjudi. Dia sudah mati. Untungnya, dia mati di tangan Leng Xicheng. Leng Xicheng akan memberi kami sejumlah besar uang dan membiarkanmu menikah dengannya. Jadi kami telah menjalani kehidupan yang baik selama beberapa tahun terakhir. Leng Xicheng telah memperlakukanmu dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Karena dia benar-benar membunuh ayahmu, kamu harus tinggal di rumah Leng. Bahkan jika dia memiliki keluarga di luar, dia tidak boleh membuat ayahmu. Plak, titik koma titik.
Dia sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka, di mata ibunya, nyawa ayahnya begitu rendah. Ketika tahu bahwa Leng Xicheng berada di balik pembunuhan, dia masih membantu berbicara. Apa dia gila? Itu adalah nyawa yang masih hidup. Meskipun ayah tidak bisa menghasilkan banyak uang dan masih suka minum, tapi dia, kepada mama dan kakak laki-laki, begitu suka dengan seisi rumah, apalagi mama dan abang, penerima asuransi besar yang dibelinya sebelum meninggal juga hanya mencantumkan nama ibu dan saudara laki-laki. Cahaya hanya mengarah ke titik ini, dia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Dada Gu Qingqing naik turun karena marah di dalam, dan ia hampir meledak. Ponselnya ada di tangannya, dia bahkan tidak ingin menghancurkan ponselnya dengan keras ke tanah. Plak, ponsel itu jatuh di tanah dan jatuh lagi. Di luar, setelah menunggu cukup lama, Li Yuyu segera masuk ke dalam ketika dia mendengar suara ini. Titik koma tanda tanya petik 2. Begitu dia masuk, dia melihat Wei Yai membelakangi mereka, seluruh tubuhnya gemetar, sepertinya dia marah, dan sepertinya menahan emosi tertentu, dia segera mengambil ponselnya di lantai. Ponsel ini dibuat khusus, dan layarnya tidak pecah karena dia jatuh karena marah, tetapi dia sedikit kurang sensitif saat menyalakan mesin. Pada saat ini, pengawal di samping juga melihatnya. Setelah berpikir sejenak, mereka berkata, ada tempat di dekat rumah sakit untuk menjual ponsel. Bagaimana kalau nyonya membeli ponsel? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ada beberapa hal di ponselku yang belum tersimpan. Atau aku akan memperbaikinya. Petik 2. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meskipun ponselnya dikurung, dia biasanya tidak berguna. Dia mengangguk dan pergi ke kota ponsel dengan penuh semangat. Jika kamu menjual sesuatu, tentu saja kamu bisa memperbaikinya. Ketika beberapa orang tiba di konter ponsel, mereka menyerahkan ponsel kepada orang lain. Pihak lain membukanya setelah waktu yang lama. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk. Dia juga berkata, di dalamnya ada barang-barang khusus GPS pelacakan, bahkan jika ponsel Anda dicuri, perangkat ini dapat segera dikunci, dan orang lain tidak dapat menggunakannya. 1913 Selamat tinggal, 23. Di dalamnya ada barang-barang khusus GPS pelacakan, bahkan jika ponsel Anda dicuri, perangkat ini dapat segera dikunci, dan orang lain tidak dapat menggunakannya. Lacak dengan ponsel lain, apalagi ponsel itu dicuri, kecuali dia tidak mengaktifkan ponsel seumur hidupnya, dia akan selalu bisa menemukan lokasinya. Awalnya, itu adalah kalimat sederhana dari toko, dan beberapa gambar langsung melintas di benak Gu Qingqing. Ia sengaja menyingkirkan pengawal itu. Mengapa Leng Xicheng bisa langsung menemukan Ni Zining tanpa berbicara dengan Ni Zining selama setengah jam? Sebelum dia pergi ke resor untuk tersesat di malam hari, Leng Xicheng seperti membuka mata langit dan tiba-tiba mencongkelnya dari pegunungan yang tinggi. Saat itu, dia tersentuh karena mengira itu cinta sejati. Mungkin itu pelacakan. Maksudmu, ada orang yang memasang alat pelacak di tempatku. Entah kemana aku pergi, orang akan dipasang. Gu Qingqing tidak menyangka bahwa ketika ia berbicara, suaranya sedikit bergetar. Toko itu mengangguk. Gu Qingqing merasa dingin di dalam hatinya. Ia tidak menyangka, Leng Xicheng malah mengatur pengawal agar tidak cukup berada di sisinya, dan bahkan datang untuk mencegahnya berselingkuh. Tidak, mungkin bukan poin utama jika dia berselingkuh atau tidak, intinya adalah dia takut dia akan membunuh, atau membocorkan beberapa urusan bisnisnya, atau membocorkan hal-hal lain. Siapa yang paling mungkin bocor? Selain Ni Zining, itu adalah Lin Zuyi. Jadi dia sangat tabu bahwa Lin Zuyi dan Ni Zining, yang memiliki hubungan baik dengannya, sama saja dengan mengungkapkan rahasia apa. Terkadang kita tidak bisa memikirkan banyak hal. Selama kita ragu, kita akan memikirkan banyak hal, dan memikirkan banyak hal, semuanya bisa terjadi. Li Yuyu berkata dengan lemah sambil bersandar. Aku dengar, Zining menghubungimu sebelumnya, dan dia tidak bisa menghubungimu, sepertinya dia diblokir. Petik 2. Hitam. Dia sedikit mengernyit, mengeluarkan ponselnya dan melihat buku teleponnya. Semuanya masih utuh. Pelayan toko itu berkata, ada banyak prosedur di sini, tidak sama dengan prosedur di luar. Jika kamu tidak percaya, apakah nomor ini di sini tidak ada panggilan masuk atau pesan teks yang dikirim akhir-akhir ini? Petik 2. Dia menarik dan melihatnya. Pelayan toko itu berkata, ini seharusnya merupakan prosedur khusus, ada intercept dan ada firewall khusus.
Tidak ada masalah yang sama sekali dari ponsel Anda, tetapi panggilan dan pesan teks orang lain tidak dapat dihubungi. Ini juga harus dikontrol dari ponsel orang lain. Petik 2. Gu Qingqing tahu bahwa ada masalah. Ia tidak perlu mengusulkan, Leng Xicheng pasti melakukannya. Mengapa tidak mencegah Lin Zui? Karena Lin Zui adalah atasannya, ia dan Lin Zui sering berhubungan secara bisnis. Jika terjadi gangguan, maka akan mudah diketahui. Selain itu, dia dan Lin Zui pada dasarnya adalah teman, dan mereka tidak pernah saling dekat sebelumnya, jadi mereka tidak pernah ditemukan. Dia menarik kembali ponselnya. Apa ada benda kecil lainnya? Kau akan memeriksanya lagi. Petugas itu memeriksa lagi. Banyak program yang dienkripsi. Kami juga tidak dapat melihat situasi spesifik. Namun, kontrol kamera ini, kontrol gagang telepon, dan latar belakang, Kiki backup data WeChat harus memungkinkan. Petik 2. Kamera, gagang telepon, informasi latar belakang. Artinya, Leng Xicheng mengendalikannya sepanjang hari, menyatukan, dan menyatukannya. Begitu ia memiliki gerakan aneh, ia langsung dapat memajang. Celana saja ia dapat tiba secepat mungkin dimanapun ia pergi. 1914 Selamat tinggal, 24. Ini sangat mengerikan. Ini sama saja dengan Leng Xicheng mengendalikan semua yang ada di bawah bayang-bayangnya, seperti Gunung Wuzishan yang datang ke Buddha. Bahkan jika ia memiliki awan yang kuat, ia tidak akan bisa mengeluhkan keadaan. Qingqing, ada apa denganmu? Qingqing, di samping Wei, Ai, Li Yuyu menyentuh bahunya dengan lembut. Kamu baik-baik saja. Gu Qingqing baru pulih setelah beberapa saat. Aku baik-baik saja. Petik 2. Meski begitu, wajahnya tampak datar seperti kertas emas. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa mengerikan dan mengerikannya kota Lengxi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa kota Lengxi seperti laba-laba yang terlihat seperti jaring besar di dalamnya. Ia mengira bahwa ia telah melarikan diri dan mendapatkan kebebasan, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia masih berada di jaring. Tidak bisa terus seperti ini. Jika dia terus seperti ini, dia benar-benar seperti mangsa yang diincar. Begitu dia menganggur, dia hanya akan mati secara perlahan. Dia tiba-tiba menoleh dan melirik Lin Zui. Direktur Lin, Anda bilang saya memenangkan juara pertama dalam kompetisi inovasi dan bisa belajar di luar negeri. Sekarang, apa ini masih dihitung? Lin Zui berkata, aku tidak menceritakan masalahmu. Sekarang masih setengah bulan sebelum sekolah dimulai, Anda bisa memilih sendiri. Jika Anda ingin keluar, percepat visa Anda, jika Anda tidak ingin keluar, laporkan saja. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk tanpa ragu. Aku akan pergi. Ia benar-benar ingin pergi. Ternyata dia hanya merasa Leng Xicheng mengerikan. Setelah memenjarakannya, ia merasa bahwa Leng Xicheng menahannya, dan kemudian merasa bahwa Leng Xicheng memenjarakannya hanya untuk membuka jalan papan, untuk masa depan yang lebih bahagia bersama Su Zipei. Hari ini, dia juga melihat kekerasan, tapi baru sekarang dia bisa merasakan betapa kejamnya Leng Xicheng. Pernikahan seperti itu tidak perlu dipertahankan. Tetapi ketika mereka kembali, dokter langsung datang dan berkata, kondisi Tuan Ni tidak begitu cepat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, keluarga Leng. Begitu Leng Xicheng kembali, ia mengabdikan dirinya pada semua pekerjaannya, bahkan lebih serius dari sebelumnya. Sekretaris Cheng kembali, bahkan tidak bisa mengatakan apa yang dia lakukan, jadi dia harus membantu di samping. Sampai malam harinya, Sekretaris Cheng diam-diam berjalan ke arah Leng Xicheng dan berkata, Tuan Leng, aku sudah mengatur urusan Nyonya. Aku sudah mengantarkan Tuan Ni ke rumah sakit. Luka di tangan Nyonya juga sudah dibalut, dan 4 pengawal juga sudah mengundangnya siang dan malam. Dia dijaga baik masuk maupun keluar. Petik 2. Leng Xicheng meliriknya, ekspresinya sangat dingin. Apakah aku ingin kamu mengambil keputusan sendiri? Sekretaris Cheng segera memohon ampun. Tuan Leng, saya salah. Kemudian saya menghubungi Bibi Wu dan meminta untuk membujuk istrinya. Petik 2. Leng Xicheng langsung berdiri dan menindihnya dengan tubuh tinggi, pergi ke kantor logistik sendiri dan potong gaji 3 bulan. Sekretaris Cheng berkata sambil tersenyum. Mana cukup sebulan, saya sudah melapor kepada orang lain sejak lama, dan gaji saya telah dipotong selama setengah tahun. Petik 2.
Leng Xicheng mengangguk. Sangat bagus. Jika terus seperti ini, kamu bisa langsung memotong gajimu selama setengah tahun, ditambah lagi ke toilet. Tanpa diduga, Sekretaris Cheng mengangguk. Sebenarnya, aku membersihkan toilet. Di rumah, ibuku menghukumku untuk menyapu semua tempat. Petik 2. Baiklah, kamu pergi saja. Sebelum Leng Xicheng selesai berbicara, telepon Sekretaris Cheng berdering. Awalnya dia ingin pergi keluar untuk mengangkatnya, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah telepon dari rumah sakit. Begitu dia mengambilnya, raut wajahnya seketika berubah. Petik 2. Tuan Leng, ada yang tidak beres. 1915 Selamat tinggal, 25. Presiden Leng, kabar dari rumah sakit. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Jika terjadi sesuatu, apakah terjadi sesuatu di rumah sakit? Dia sedikit gugup untuk sementara waktu. Dia bersandar di sofa dengan nyaman dan sedikit menegakkan tubuhnya. Tetapi dengan cepat, dia berpura-pura tidak ada apa-apa dan regulasi tubuhnya. Apalagi matanya tidak melirik Sekretaris Cheng. Sebaliknya, Su Zipei yang ada di sampingnya mendongak dan bertanya. Sekretaris Cheng, katakan saja jika ada sesuatu. Petik 2. Bisa apa? Tidak ada maksud mengutarakanku. Aku bukan dokter. Dia ada di rumah sakit, ada dokter dan pengawal, apalagi yang bisa terjadi. Sekretaris Cheng menjawab, bukan nyonya, tapi Tuan Mudani, bukankah dia mengalami patah tulang rusuk dalam kecelakaan mobil? Kali ini sepertinya ada tulang retak dan organ dalam yang terluka. Orang tuanya berteriak untuk menuntut Anda karena cedera yang disengaja dan ingin memanggil polisi. Petik 2. Tulang retak. Apa organ di dalamnya terluka? Su Zipei juga terkejut di samping Vienes. Semalam, ia juga mendengar dari keluarganya bahwa Ni Zining telah benar-benar berselisih dengan keluarganya sendiri, dan bahwa dia dan adiknya mungkin tidak akan bersama lagi. Ditambah dengan konflik antara Leng Xicheng dan Ni Zining, namun, ini adalah urusan keluarganya. Karena Ni Zining dan saudaranya tidak memiliki kontrak pernikahan, dia malu untuk bergabung dengan masalah ini. Tapi jika Ni Zining benar-benar celaka, dia juga sedikit terkejut. Ia melirik Leng Xicheng, tetapi Leng Xicheng tampak tenang. Sebaliknya, Sekretaris Cheng terus berkata, Nyonya sekarang berada di rumah sakit. Keluarga Ni benar-benar ingin memanggil polisi. Presiden Leng, lihatlah. Apa yang aku lihat, bukankah dia selalu berada di rumah sakit? Biarkan dia tinggal di rumah sakit dan menjaganya dengan baik. Zining, dan bertanya apa yang harus aku lakukan. Leng Xicheng tertawa dengan jelek, nadanya juga datar. Ia mengambil dokumen itu dan membuka 1 atau 2 halaman. Ia tampak mengerutkan kening, tetapi matanya terus melirik. Iya, Sekretaris Cheng terkejut dengan nada bicaranya yang keras. Tapi jika dia benar-benar menelepon polisi, mungkin dia benar-benar akan menjadi kejahatan yang disengaja. Bahkan jika dia menekannya dan tidak dihukum di penjara, dia bisa menyebarkannya dan akan mengizinkan keadaan grup Leng yang goyah saat ini. Tetapi Leng Xicheng tidak mau bertanya, ia juga tidak bisa ikut serta dan hanya bisa merasa cemas. Gu Qingqing terus berada di rumah sakit. Aku pikir kita harus tetap berada di situ. Dia membuka kepalanya dengan sedikit kesal, dan mendapati bahwa foldernya telah diambil, lalu dia menutup file itu dan melemparkannya ke atas meja. Anda tidak ingin bermalas-malasan karena banyaknya pekerjaan hari ini, bukan? Keluar dari sini. Petik 2. Sekretaris Cheng terkejut dan segera mundur, Su Zipei juga tidak berani banyak bicara. Leng Xiaoxia telah mengambil kembali dokumen itu, membawa pena tanda tangan, menulis beberapa pena dengan santai, tanda tangan sudah habis, dia menggunakan tinta dan pena dengan kuat untuk membuat beberapa jejak yang ada di kertas, dia menyetujuikan pemberitahuan dan bertanya kepada saya, sangat menyebalkan. Aku bahkan tidak bisa menulis dengan pena. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan untukmu. Petik 2. Dia tidak ingin mengabaikan Ni Zining. Dia juga percaya bahwa keluarga Ni tidak akan melapor ke polisi sama sekali, juga tidak berani melapor ke polisi. Dia bahkan berharap jika dia benar-benar ditangkap polisi karena Ni Zining, dia akan, apa yang kamu lihat. 1916 Selamat tinggal, 26. Su Zipei yang ada di sampingnya terus mengernyit. Meski tidak berbicara, ia terus mengetuk dengan pena tanda 1 secara tidak teratur. Sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Dia segera berkata, Xicheng, kalau tidak, kamu harus pergi ke rumah sakit. Meskipun kamu yakin Qingqing,
kamu bertanggung jawab atas cedera Zining. Jika keluarga Ni ingin kamu bertanggung jawab, tidak ada salahnya. Aku tidak mengatakan tidak bertanggung jawab. Akhirnya, tanggung jawab apapun aku tanggung. Saya akan membayar kompensasi, dan saya akan membayar kompensasi. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, tiba-tiba ia memutar dan memutarnya. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Setahu saya, adikmu dan Ni Zining telah membatalkan pertunangan mereka, bukan? Dia telah mempermainkan adikmu selama bertahun-tahun, bukankah itu musuh bagi keluarga Su? Petik 2. Su Zipei sendiri tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Aku hanya mengatakan sepatah kata pun, tapi kamu mengatakan begitu banyak, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki keluhan terhadap Ni Zining. Leng Xicheng menjadi marah. Aku mengeluh padanya. Apa yang dia pantas? Ya, dia tidak pantas dibandingkan dengan Presiden Leng. Su Zipei tersenyum. Kalau begitu, apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit sebentar lagi? Leng Xicheng sedikit mengernyit, setelah beberapa saat, ia menambahkan. Tunggu sampai pekerjaanku selesai. Setelah itu benar-benar memanaskan file, satu kata terlihat serius. Su Zipei tersenyum, itu saja. Dulu ketika dia menyukainya, dia tidak bisa melihatnya. Sekarang dia melompat ke samping untuk merasakan apa yang dia sebut dingin, canggung, dan sombong. Sebenarnya, itu hanya untuk Gu Qingqing, dan semua hal yang berhubungan dengan Gu Qingqing. Tanpa Gu Qingqing, ia akan selalu menjadi presiden yang tinggi dan arogan. Tapi dengan Gu Qingqing, ia hanya akan menderita untung dan rugi, dan akan berkompromi dengan pria biasa yang jatuh cinta padanya. Tanda hubung. Leng Xicheng tidak menyangka bahwa pekerjaannya benar-benar bekerja sepanjang malam. Menunggu sampai keesokan paginya, dia menyelesaikan pekerjaan yang dia kumpulkan kemarin, menyesap cangkir kopi, dan Su Zipei di sebelahnya juga menguap dan menyentuh pinggangnya. Dia melihat ke arah Leng Xicheng yang ada di sebelahnya, dan dengan ramah membujuknya. Apa kamu mau pergi ke rumah sakit? Leng Xicheng tidak menjawab, ia hanya mengambil ponselnya. Setelah membukanya untuk waktu yang lama, dia tidak melihat nama Gu Qingqing di catatan panggilan. Ia mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan membunyikan pengawalnya lagi, ada apa? Pengawal itu berkata, Nyonya tidak istirahat sepanjang malam, sudah menunggu di rumah sakit, untunglah. Tuan Ni ditemukan memiliki retak tulang dan organ dalam, sudah menjalani operasi, ada juga yang mengalami patah tulang hidung di bagian wajah juga dirawat, kini telah keluar dari bahaya nyawa, tapi keluarga Ni masih sangat ribut, selalu ribut memanggil polisi. Petik 2. Biarkan mereka memanggil polisi. Leng Xicheng sama sekali tidak memedulikan orang-orang ini. Jika ingin melapor ke polisi, bukankah ia ingin memeras sesuatu? Dia berhenti sejenak dan bertanya. Apa ada hal lain? Sekretaris Cheng juga sudah menyapa pemilik kedai kopi itu. Tidak ada yang bisa menemukan pengawasan itu kecuali polisi yang datang untuk menyelidikinya. Siapa yang peduli dengan pengawasannya? Yang ingin dia tanyakan hanyalah Gu Qingqing. Apakah Gu Qingqing bertanya dan peduli padanya? Petik 2. Apalagi, pengawal itu berpikir dan menambahkan. Ada juga Nona Li, dan sekretaris Cheng juga mengatur agar dia menemani istrinya. Petik 2. Leng Xicheng langsung menutup telepon dengan marah. Dalam sekejap, ia ingin melempar ponselnya keluar. 1917 Selamat tinggal, 27. Tapi begitu dia menutup telepon, dia tidak tahan untuk mengambil ponselnya dan menelepon lagi, apalagi yang dia katakan. Pengawal itu terdiam sesaat, lalu berkata, tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Leng Xicheng bertanya lagi dengan enggan. Apa benar-benar tidak mengatakan apa-apa? Sang Xia benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Oh, kata dokter, Tuan Ni mungkin akan tinggal lebih lama kali ini. Keluarga Ni yang mengancam mungkin akan berbicara dengan orang tua Anda dan mungkin juga akan menusuknya ke media. Apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan ide? Apa ini? Leng Xicheng langsung berteriak ke ponselnya. Aku menutup telepon. Petik 2. Setelah dia menutup telepon, dia masih duduk di kursinya dengan terengah-engah. Su Zipei melihat ke samping, dan ketika dia hampir marah, dia tersenyum dan berkata, Xicheng, apa pekerjaanku sudah selesai? Leng Xicheng mengangguk kesal, ia sama sekali tidak ingin melihat dokumen di tangannya masih perlu direvisi. Su Zipei berkata lagi, apakah kamu tahu berapa biaya penampilan bintang sepertiku?
Biarkan aku duduk di sini untuk mengurus dokumen sepanjang malam. Aku masih terluka di kakiku. Jika kamu tidak memberiku beberapa kali lebih banyak uang lembur, aku akan segera menusuknya ke berita dan mengatakan kamu menyiksa pekerja. Petik 2. Leng Xicheng mengangguk lagi, Su Zipei mencium pinggangnya lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu, pergi ke rumah sakit, kamu akan sibuk. Ketika ia baru saja mendorong kursi rodanya dan hendak pergi, kakinya sudah tidak nyaman. Pada saat ini, ia juga bergerak cukup keras. Leng Xicheng yang ada di sebelahnya tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya. Kamu bilang mau pergi kemana? Rumah sakit. Su Zipei sengaja tersenyum. Aku kemarin demi mengejarmu, aku tidak duduk di kursi roda dan menyeret kaki dengan plester di atas tongkat untuk mencarimu. Aku tidak bangun semalaman. Apa kamu sudah bekerja keras untuk membangunnya? Leng Xicheng, terkejut. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya. Rumah sakit apa yang kamu kunjungi? Petik 2. Rumah sakit afiliasi, ingat kamu yang mencariku dokter. Su Zipei mengemudikan kursi rodanya dengan susah payah, dan setelah mendorong kursi rodanya untuk waktu yang lama, kursi rodanya tidak bergerak. Dengan kuat lagi, kursi roda dengan cepat mulai bergerak. Leng Xicheng berbalik dan mendorong kursi rodanya tanpa ekspresi di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia menjelaskan. Petik 2. Jelas-jelas dia ingin pergi ke rumah sakit, tapi masih ingin berterima kasih padanya. Su Zipei juga tertawa, dan dengan sengaja berkata, tidak perlu, aku memanggil sopir dan mereka akan menjemputku nanti. Kamu bisa bekerja dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu. Tidak perlu, anggap saja ini perbuatan baik. Leng Xicheng mendorongnya keluar tanpa ekspresi. Su Zipei yang melihatnya hampir tertawa. Baiklah, karena kamu ingin memegangnya, aku akan memaksamu. Lihat apa yang ingin kamu katakan. Keduanya dengan cepat tiba di rumah sakit. Begitu sampai di tempat parkir, Leng Xicheng ingin menurunkan Su Zipei dan berlari ke samping Gu Qingqing. Dia dengan sengaja berkata, Xicheng, tolong antar aku ke ilmu penyakiti. Petik 2. Bukankah ini ortopedi? Mengapa ginekologi? Kalau begitu, sekarang Ni Zining juga ada di ortopedi, bukannya, sekaligus pergi bersama. Dia tidak pergi ke rumah sakit demi Gu Qingqing. 1918 Selamat tinggal, 28. 0. Siapa bilang aku harus pergi ke ortopedi ketika aku datang ke rumah sakit untuk berdiskusi dengan dokter? Bukankah aku boleh pergi ke ginekologi? Su Zipei sengaja menggodanya. Atau, kamu mau pergi ke ortopedi untuk melihat seseorang? Leng Xicheng segera mengerutkan keningnya. Siapa bilang aku akan pergi ke ortopedi? Tidak ada orang di rumah saya yang tulangnya terluka. Aku hanya ingin bertanya. Petik 2. Su Zipei tersenyum dalam hati dan tampak serius. Petik 2. Baiklah, pokoknya sudah dikirim ke sini. Maaf merepotkan Presiden Leng untuk mengemudikan kursi rodaku. Pemeriksaan di bagian ortopedi, tentu saja masih harus dilakukan, tetapi pemeriksaan lain harus dilakukan terlebih dahulu. Petik 2. Leng Xicheng mengerutkan kening, wajahnya tampak tidak senang, dan ia mengangguk dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Tapi saya mungkin perlu meminta bantuan Anda dalam beberapa hari terakhir. Petik 2. Boleh, asal Direktur Leng membayar biaya penampilan saya. Sang Xia memasuki lift dan melihat tangannya berhenti di lantai ortopedi. Dia masih tidak menekannya dan menekan lantai kebidanan dan kesehatani. Su Zipei menatapnya dengan alis berkerut. Tanpa mengatakan apapun. Ketika mereka sampai di lantai kebidanan dan ginekologi, mereka berjalan VIP saluran, begitu keluar dari lift, dia langsung menuju ruang dokter, tidak memperhatikan sama sekali, tepat setelah mereka keluar dari lift, tidak lama kemudian ada seorang pria di belakangnya juga keluar dari lift di sebelahnya, melihat kedua orang yang mendorong kursi roda di dekatnya, begitu badan terhenyak, sampai dua orang masuk ke klinik tertentu, menutup pintu, sosok itu menghentikan langkahnya. Ini ruang ginekologi. Namun, jelas Su Zipei bukanlah dokter kandungan murni. Dia sudah memesan paket pemeriksaan fisik, dia memiliki identitas khusus, tidak baik juga pergi ke klinik biasa untuk memeriksa tubuhnya, naiklah untuk mendeteksi terlebih dahulu lemak darah gula darah, dia adalah bintang wanita, lemak subkutan juga diukur, karena kakinya bermasalah, tapi saya takut tidak berolahraga untuk waktu yang lama dan menimbun lemak, melakukan pelatihan juga harus di bawah perawatan dokter, jadi ada banyak item yang
Akhirnya, dia harus memberikan panduan tentang latihan berikutnya berdasarkan tes. Su Zipei sedang memeriksa, di sebelahnya Leng Xicheng duduk di sofa, menyilangkan kaki, menambahkan mata, memeluk lengan dengan kedua tangan, dan ujung kaki sedikit berirama. Dia mengerutkan kening, terkadang mengeluarkan ponselnya dan melihat macet, wajahnya tampak tidak sabar. Setelah beberapa saat, dia mendongak. Kamu tidak pergi ke ortopedi. Jika dia tidak pergi ke ortopedi setelah mendengarnya, dia tidak akan repot-repot menunggunya di sini. Su Zipei hampir tertawa dan menangis di satu sisi. Orang seperti ini jelas sudah memikirkan Gu Qingqing, dan masih tidak mengakuinya. Ia ingin membantah jika orang lain memecahkannya. Pria semacam ini harus dihukum. Petik 2 titik. Siapa bilang tidak? Petik 2. Leng Xicheng baru saja akan menjawab. Berapa lama lagi harus menunggu? Su Zipei berkata dengan pemohon. Tapi aku masih ada proyek yang belum selesai. Nanti harus melakukan pemeriksaan ginekologi. Apa? Kau bosan? Apakah Anda ingin pergi ke ortopedi untuk melihat Qingqing? Melihatnya, Leng Xicheng pelan-pelan melihatnya. Ini benar-benar lucu. Apa bagusnya dia? Aku ingin melihatnya. Dia duduk tegak lagi dan menunggu sampai hari tua di sini. Petik 2 titik titik titik. Lakukan pemeriksaan. Lagi pula, aku tidak ada urusan hari ini. Anggap saja ini pengentasan kemiskinan. Su Zipei sendiri tidak bisa berkata-kata. Pria yang sombong dan arogan ini juga tidak tahu apa yang salah dengan pikirannya. Dulu dia menyukainya begitu lama. Yang paling penting adalah Hua-Hua belum mencintainya. Dia langsung berkata, baiklah, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus memeriksa penyakit dalam. Aku harus melepas pakaianku. Kamu pergi dulu. 1919 Selamat tinggal, 29. Sebelum Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya, ia sudah berdiri. Wajahnya tampak adil dan tidak bisa diganggu-gugat. Ekspresinya berkata dengan tegas, jika begitu, aku pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berjalan ke pintu. Begitu mendongak lagi, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Sebelum dia sempat mengatakan sesuatu, kapan dia akan bertemu dengan Wei Ai, Leng Xicheng berjalan keluar dari kamar seperti angin, kemudian menutup pintu dengan tiba-tiba dan mengagumi semua yang ingin dia katakan. Orang seperti ini jelas-jelas sangat menyukainya, kenapa tidak diungkapkan? Meskipun adik perempuan, dia, dan bahkan orang lain merasa bahwa Gu Qingqing tampaknya masih memiliki perasaan terhadap Ni Zining, tetapi menurutnya, Gu Qingqing jelas lebih peduli padanya sebagai suami. Bahkan jika dia benar-benar menyukai Ni Zining saat itu, sekarang dia jelas lebih peduli pada Leng Xicheng, tetapi dia sendiri tidak tahu. Su Zipei ada di dalam dan di luar ruangan. Setelah menghela napas, dia menenangkan diri. Dia sudah pergi, keluarlah. Kamar di dalam tidak menyalakan lampu, dan pintu tertutup. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi. Setelah itu, pintu tiba-tiba terbuka. Su Zijin yang ada di dalam berjalan keluar dengan wajah dingin. Petik 2. Su Zipei bertanya, apakah kamu akan membahas Ni Zining? Begitu Su Zijin keluar, dia mendorong kursi rodanya dan hanya menenangkan kepalanya ketika mendengar ini. Petik 2 titik 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 petik 2. Ketika aku pergi tadi malam, dia masih pingsan dan aku tidak mengganggunya. Selain itu, Gu Qingqing juga ada di sana. Petik 2. Su Zipei membalikkan dan menutupi telapak tangan Su Zijin. Ia menepuk tangannya dengan lembut, seolah sedang menghiburnya. Kamu jangan terlalu khawatir. Aku dengar, lukanya tidak terlalu parah dan nyawanya tidak dalam bahaya. Petik 2. Aku hanya datang untuk melihat betapa sayangnya dia sekarang. Su Zijin berkata tanpa ekspresi. Dia tidak peduli padaku, menyentuh perasaanku ke lantai, aku juga tidak akan peduli lagi padanya. Dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Su Zipei menoleh dan melihat adiknya dengan wajah dingin. Setelah Ni Zining memukul kemarin, dia memberitahu adiknya tentang masalah ini. Awalnya dia mengira adiknya akan berangkat dengan rasa cemas, tetapi dia mencibir dan mengutuk, pantas saja. Sebaliknya, hari ini, dia bertanya apakah dia masih di Leng Xicheng, apakah dia pernah ke rumah sakit. Dia juga menekankan bahwa dia harus diberitahu sebelum dia dan Leng Xicheng datang ke rumah sakit. Oke, tidak peduli. Satu atau dua orang tidak bisa berkata-kata, dan Su Zipei terlalu malas untuk menembus mereka, jadi dia mendorongnya ke tumpukan rumah sakit untuk pemeriksaan.
Su Zijin juga bertanya, Kak, kamu tidak memberitahu Kak Si Cheng dan yang lainnya tentang kedatanganku ke rumah sakit, kan? Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku datang ke rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, ini, sama seperti Leng Si Cheng. Jelas-jelas dia sangat peduli dengan Ni Zining, mungkin dia terluka terlalu dalam, dan dia ingin mempertahankan harga diri wanita itu, dan sengaja berpura-pura tidak peduli dengan Ni Zining untuk menyelidiki masalah tersebut. Jika tidak, mengapa dia bertanya-tanya apakah Leng Si Cheng datang ke rumah sakit? Apakah Gu Qingqing selalu berada di samping Ni Zining? Su Zijin mengangguk di belakangnya, matanya memancarkan cahaya, dan dengan cepat menghilang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lantai atas, Leng Si Cheng keluar dari lift. Pengawal, ketika ia hendak menyapa, ia dengan cepat mengangkat jari telunjuknya dan berjalan ke depan bangsal. Melihat ke dalam melalui jendela kaca, dia melihat Gu Qingqing duduk di samping tempat tidurnya, dan Ni Zining masih beristirahat. 1920 Selamat tinggal 30. Orang tua keluarga Ni tidak ada di dalam kamar, hanya ada mereka berdua di dalam kamar. Mungkin karena melihat keraguannya, pengawal di sebelahnya berbisik di pendengaran. Orang tua keluarga Ni membuat sepanjang malam. Baru saja dokter datang, sepertinya mereka pergi ke dokter yang merawat untuk membahas penyakitnya. Petik 2. Leng Si Cheng tidak berbicara, pengawal itu berkata lagi, Nyonya, sudah berada di sini selama 1 hari dan belum kembali. Petik 2. Siapa yang menyuruhmu mengatainya? Leng Si Cheng menunggu suara Leng Si Cheng, ia memutar dan menyorotnya dengan tajam. Mungkin suaranya sedikit lebih tinggi, Gu Qingqing di dalam sepertinya mendengar sedikit gerakan dan mengangkat kepalanya untuk melihat keluar. Setelah Leng Si Cheng mendengarnya, ia segera bersembunyi di samping. Ketika matanya menyapu, ia hanya melihat pengawal di luar pintu. Dia tidak menyerah dan melihatnya lagi. Dia tidak tahu apakah dia sedikit menyesal atau sedikit kecewa. Qingqing, Qingqing. Gu Qingqing terkejut, matanya menoleh dengan enggan. Dia menundukkan kepalanya dan membantu membuka selimut. Kamu sudah bangun. Mau aku memanggilkan dokter? Petik 2. Tidak perlu. Ni Zining menenangkan kepalanya. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan semua gejala sisa setelah dipukul. Terutama tulangnya yang sebelumnya patah melukai organ dalam, seolah-olah dia menarik lukanya dan seluruh tubuhnya terasa panas dan sakit. Jangan bergerak. Semalam, kamu menjalani operasi dan melukai tulang dan organ di dalam. Dokter berkata bahwa kamu perlu istirahat. Dia teringat sejenak, Leng Si Cheng memukulnya sampai seperti ini. Jika Ni Zining benar-benar ingin menuntut Ni Zining, mungkin dia benar-benar akan bertanggung jawab secara hukum. Terlepas dari itu semua, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Collins, dan dengan temperamennya, jika dia datang untuk meminta maaf kepada Ni Zining, mungkin akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Dia berkata dengan lembut, semuanya salah Si Cheng, jika bukan karena kecerobohannya, belum mendengarkan penjelasanku, tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu. Saya juga salah, saya harus menahannya pada saat itu, dan dia tidak boleh melakukan seperti ini. Aku minta maaf untuk dia. Petik 2. Kamu minta maaf padaku untuknya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak bermaksud meminta maaf, kan? Dia tersenyum. Awalnya dia ingin bergerak, tetapi gerakannya melibatkan luka di sekujur tubuhnya. Gu Qingqing segera naik. Aku akan memanggil dokter. Paman dan bibi juga harus kembali nanti. Dia bangkit dan membunyikan bel tempat tidur. Mungkin dalam beberapa menit dokter akan datang. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak. Aku tidak tahu masalahmu, apa aku harus memberitahu Su Zijin? Jika dia melihatmu sakit, mungkin dia akan khawatir lagi, kan? Dia belum tahu bahwa Ni Zining dan keluarga Ni telah merobek wajah mereka. Dia masih takut jika Su Zijin mencarinya nanti dan melihatnya begitu dekat dengannya, mungkin akan meledak lagi. Ni Zining masih tertawa. Tidak perlu. Aku dan dia sudah benar-benar terpisah. Gu Qingqing benar-benar terkejut. Bagaimana kalian bisa? Wajah Ni Zining berubah menjadi serius. Anda yakin dalam pernikahan Anda? Jangan biarkan orang lain mengungkapkannya. Selanjutnya bab 1921 Selamat tinggal 31.